Apa kabar para pencinta film yang otaknya agak gesrek? Balik lagi sama gue di channel Smart Movie Recap yang selalu bikin hidup kalian lebih berwarna kayak badut. Kali ini kita bakal bedah tuntas satu film yang bikin kita semua mikir, ini film apaan sih? Kok bisa-bisanya ada ide kayak gini? Pokoknya, siap-siap ketawa sampai perut mulas. Karena kita akan bongkar semua alur cerita film ini yang bikin geleng-geleng kepala. Jadi, siapin kopi, cemilan, atau mungkin popok bayi buat jaga-jaga. Dan mari kita mulai di Staten Island. Ada seorang siswi SMA bernama Venus yang hobinya ngecek email kayak lagi nyari diskonan. Matanya langsung melotot kayak abis ngeliat hantu. Pas nemu surat cinta, surat penerimaan dari Clarks buat jurusan fotografi. Senyumnya udah lebar kayak pintu garasi. Tiba-tiba luntur kayak es krim yang kena matahari. Jari-jarinya mulai joget di atas keyboard, ngetik balasan tapi kok ragu-ragu. Kayak mau nyebrang jalan rame. Haruskah dia nerima? Gimana nasib ibunya yang bakal kesepian di rumah? Kayak jomblo di malam minggu. Lamunannya buyar pas ada notif muncul di HP JP. Cowok yang udah lama jadi gebetan rahasia. Ngetek dia di medsos, di foto yang diambil sendiri. Jantung Venus langsung maraton. Dia kasih like tanpa mikir panjang. Kayak cinta memang buta. Tiba-tiba ada panggilan video masuk. Dari sahabatnya yang super heboh, Sydney. Mereka gosipin banyak hal. Dari gosip tetangga sampai rencana liburan yang gak jelas. Sydney tiba-tiba nyebutin game online baru namanya Nerf. Katanya sih semua orang lagi kesurupan main game itu. Venus penasaran. Dia nyari video tentang Nerf di internet. Muncul deh suara robot yang ngejelasin. Katanya para pemain harus nyelesain tantangan-tantangan aneh biar dapat duit. Kayak nyari harta karun tapi versinya lebih konyol. Pas daftar, pengguna bisa milih jadi pengamat anonim atau pemain. Sydney sih udah kesengsem berat. Tapi Venus masih mikir game ini kok kayak resep masakan alien. Aneh bin ajaib. Sehabis obrolan di dunia maya itu, Venus turun ke dapur. Nemuin ibunya, Nancy, lagi masak makan malam. Dengan hati-hati kayak lagi nyusun bom waktu. Venus mulai ngomongin masa depan kuliahnya. Nancy kaget banget pas tahu Venus daftar ke Clarks. Dia kira putrinya bakal kuliah di Staten Island aja, biar mereka bisa terus serumah, kayak anak ayam ngikutin induknya. Venus coba ngerayu ibunya dengan nyaranin buat nyewain kamar kakaknya yang udah meninggal. Tapi Nancy nolak mentah-mentah, kayak lagi ngusir setan. Suasana jadi agak tegang, kayak sinetron yang lagi banyak dramanya. Venus langsung cabut aja, pergi ke pertandingan sepak bola siswa buat ambil foto buat koran sekolah. Di tengah keramaian lapangan, Sydney minta temannya buat rekam aksinya. Dia bersiap-siap buat tantangan Nerf sebelum ketemu teman-teman pemandu soraknya. Skuad pemandu sorak mulai aksi mereka seperti biasa. Tapi, pas di akhir penampilan, Sydney bikin kejutan semua orang dengan buka bagian belakang roknya. Nunjukin celana dalamnya yang warna-warni kayak pelangi. Ternyata itu tantangan dari Nerf dan Sydney dapat duit buat itu. Kayak dapat rezeki nomplok. Sejak saat itu, fenomena Nerf makin liar kayak virus zombie. Para remaja di seluruh negeri pada ngelakuin hal-hal gila biar dapat duit. Ada yang makan makanan anjing, mungkin lagi diet ekstrem, ngejar mobil polisi sambil skateboard, mungkin lagi latihan jadi stuntman, bahkan ada yang loncat dari tebing mungkin lagi nyari sensasi. Pokoknya makin gak masuk akal tantangannya, makin banyak duitnya, kayak dapat jackpot. Tapi bahayanya juga gak main-main. Kayak lagi main-main sama bom. Pas ada orang yang join jadi pemain, Nerf bakal ngambil semua data pribadinya dan nyocokin tantangan yang pas. Kayak dijodohin sama setan. Mereka yang daftar jadi pengamat harus bayar buat nonton video para pemain. Mereka juga bisa ikutan kompetisi buat nentuin siapa yang bakal lolos ke babak final. Kayak acara pencarian bakat, tapi versinya lebih mengerikan. Para pengamat juga didorong buat kasih ide tantangan dan rekam para pemain, kayak jadi sutradara film horor. Setelah pertandingan, Venus dan teman-temannya pada makan di restoran cepat saji. Perdebatan sengit terjadi tentang moralitas permainan Nerf. Sydney manfaatin momen itu buat nyindir Venus. Katanya Venus itu kayak pengamat di kehidupan nyata. Gak pernah berani keluar dari zona nyaman. Kayak keong dalam cangkang. Venus gak terima. Tapi Sydney malah nantangin dia buat ngajak JP kencan. Venus nolak, tapi Sydney langsung nyamperin JP dan bilang kalau Venus suka sama dia. JP, dengan tanpa perasaan, nolak Venus mentah-mentah. Bilang Venus bukan tipenya. Kayak penolakan cinta yang paling sadis. Venus langsung kabur dari restoran sambil teriak frustrasi kayak lagi kesurupan. Dia kayuh sepedanya sambil nangis kayak film India. Pesan-pesan dari teman-temannya bikin dia makin kesal. Sampai rumah, dia merasa putus asa dan pengen buktiin kalau dia lebih baik dari itu semua. Kayak superhero yang lagi latihan. Tanpa mikir panjang, Venus memutuskan buat daftar di Nerf jadi pemain. Dunia, bersiaplah untuk drama yang lebih seru. Tiba-tiba, muncul suara robot ngejelasin peraturan permainannya. 2 pemain dengan pengamat terbanyak bakal lolos ke final. Kayak lomba lari, tapi versinya lebih ekstrem. Semua tantangan harus direkam buat bukti. Kayak ngelamar kerja harus ada CV. Kalau gagal, atau nggak bisa nyelesain tantangan, langsung didiskualifikasi. Kayak ujian masuk perguruan tinggi yang gagal langsung nangis kejer. Pengadu, alias mereka yang ngelanggar peraturan, bakal dapat hukuman jahitan. Kayak kena tilang polisi. Selanjutnya, permainan ini minta sidik jari Venus dan langsung bikin profil dia. Ngambil semua informasi pribadinya dari internet. Mulai dari buku favorit sampai info rekening bank. Kayak dukun yang bisa baca pikiran. Tantangan pertama yang dia dapat adalah nyium orang asing di restoran dengan bayaran $100. Kayak dapat rezeki nomplok. Venus nelpon temannya, Tommy, minta anterin. Tommy udah wanti-wanti kalau Nerf itu bahaya. Kayak orang tua ngelarang anaknya main petasan, tapi Venus udah gak sabar. Dia yakin game itu gak bakal sampai ditutup.
Kayak remaja yang lagi jatuh cinta susah dibilangin. Tommy yang jago soal web gelap ngejelasin. Permainan ini nggak bakal bisa dihentikan karena semua orang yang masuk bakal jadi server baru. Kayak virus komputer yang makin nyebar. Di restoran, Venus kebingungan nyari target buat tantangan ciumannya. Ponselnya ngingetin dia kalau udah ada batas waktu. Akhirnya, dia milih seorang pria bernama Ian karena dia lagi baca buku favoritnya. Venus mulai ngobrolin soal buku itu buat narik perhatian Ian, terus tiba-tiba nyium dia pas Tommy lagi ngerekam. Dia ngitung detik dalam hatinya. Dan pas tantangannya kelar, dia balik ke Tommy buat konfirmasi kalau dia udah dapat duitnya. Tiba-tiba, musik mulai bunyi di restoran, dan Ian ikutan nyanyi dan nari di kursi sambil ngeliatin Venus. Venus kira Ian lagi nyanyi buat dia, tapi Tommy bilang, ternyata itu juga sebuah tantangan. Ian berhasil dapat duit dan duduk bareng Venus dan Tommy. Ngejelasin kalau seseorang ngasih dia buku itu buat tantangan juga. Lalu, Ian dan Venus dapat tantangan baru, disuruh pergi ke kota bareng dengan bayaran $200. Venus nolak, katanya dia cuma iseng-iseng aja. Tommy juga setuju sama keputusannya. Ion Ninder Venus, katanya dia ngelakuin semua ini karena disuruh temannya. Dia terus pergi sambil agak kesel, kayak gebetan yang lagi cemburu. Venus merasa tersinggung, ngejar Ian ke parkiran dan bilang kalau dia memang bukan tipe pemberani. Tapi dia pengen Ian tetap ikut sama dia. Akhirnya, mereka berdua naik sepeda Ian dan nyebrangin jembatan buat sampai ke kota. Sambil rekam semua kejadian sepanjang jalan, kayak vlogger yang lagi bikin konten. Sementara itu, Sydney lagi ngumpul sama teman-temannya sambil ngelakuin tantangan lain, yaitu pura-pura kentut ke orang lain pakai aplikasi. Dia dapat banyak pengikut dan penggemar. Tapi dia agak sedih pas tahu Venus juga ikutan main Nerf dan udah dapat pengikut yang banyak, kayak saingan di dunia maya. Sesampainya di kota, Venus dan Ian pisah buat ngejalanin tantangan masing-masing. Tantangan Venus berikutnya adalah nyobain gaun di toko yang super mewah. Pas masuk toko, Nancy dapat notifikasi dari bank. Kalau rekening gabungannya nerima uang atas nama Venus, dia nyoba nelpon putrinya. Tapi Venus cuek aja. Dia langsung nyari gaun yang dia pengen. Dia hampir ngambil gaunnya dari manekin, tapi seorang petugas nyamperin dan ngasih dia gaun yang lain. Venus buru-buru ke ruang ganti, rekam dirinya pakai gaun itu, dan berhasil nyelesain tantangannya tepat waktu, kayak habis ngejar diskonan. Dia ngaca dan merasa senang dengan penampilannya. Tiba-tiba, Ian muncul. Ternyata dia juga dapat tantangan buat nyoba pakaian, kayak fashion show dadakan. Pas Ian lagi ngerekam Venus buat penggemarnya, Tommy masih khawatir sama keselamatan Venus. Dia ikutan daftar Nerf sebagai pengamat buat terus ngawasinnya. Kayak satpam pribadi, Ian dan Venus memutuskan buat have fun dengan nyelesain penampilan mereka dengan sepatu yang serasi. Tapi, pas mereka lagi lengah, pemain lain namanya Tai nyuri baju mereka dari ruang ganti buat ngelakuin tantangan yang lain, kayak maling yang lagi beraksi. Venus dan Ian nyadar pakaian mereka hilang dan di saat yang sama mereka dapat tantangan sebesar $2.500 yang nyuruh mereka keluar dari toko. Karena pakaian yang mereka pakai terlalu mahal, mereka memutuskan buat keluar dari toko itu cuma pakai pakaian dalam, kayak orang gila yang lagi cosplay. Awalnya nggak ada yang nyadar, tapi akhirnya semua orang ngelihat dan dengan terpaksa mereka lari keluar toko sambil ditonton banyak orang. Hal itu malah bikin mereka makin terkenal dan dapat banyak penggemar. Pas naik sepeda Ian, mereka nemuin tas yang isinya pakaian mewah dan bukti pembeliannya. Jadi mereka bisa nyimpen pakaian itu tanpa rasa bersalah. Itu semua gara-gara salah satu pengamat mereka yang baik hati, kayak malaikat penolong. Pas mereka lagi jalan ke lokasi tantangan berikutnya, Sydney nelpon Tommy buat nanyain niat Venus. Dia panik pas tahu Venus sekarang masuk 10 besar, kayak musuh yang udah mulai naik pangkat. Beberapa saat kemudian, Ian dan Venus sampai di salon tato, di mana Venus harus bikin tato yang dipilih Ian. Venus ngeliatin berbagai desain tapi nggak ada yang dia suka. Akhirnya dia desain sendiri tatonya dan minta seniman tato buat nyempurnain, kayak artis yang bikin desain baju sendiri. Venus duduk di kursi sambil nahan sakit. Jumlah pengikutnya terus bertambah, kayak follower artis yang lagi naik daun. Biar Venus gak terlalu ngerasain sakit, Ian nyanyiin lagu kesukaan Venus dan cerita tentang kakaknya yang udah meninggal. Setelah tatonya kelar, Venus ngaca dan merasa senang. Dia kaget pas ngeliat tatonya berbentuk mercusuar, yang kayak judul buku favoritnya, kayak kebetulan yang manis. Sementara itu di sebuah pesta, Sydney ngeliat Venus makin populer dan merasa makin iri, kayak musuh yang lagi naik tahta. Tommy yang ngelihat semua itu merasa khawatir dan hilang kesabarannya, kayak bom waktu yang mau meledak. Dia nelpon Peretes, minta bantuan buat nyari informasi tentang Ian karena dia nggak muncul di situs publik manapun, kayak detektif yang lagi nyari jejak penjahat. Temannya ngasih dia kode akses buat masuk ke web gelap, dan dia nemuin kalau Ian pernah main Nerf sebelumnya. Dia bahkan terlibat insiden yang nyebabin kematian seorang pemain, kayak masa lalu yang kelam. Tommy panik, langsung nelpon Venus buat ngasih tahu, tapi panggilannya nggak diangkat, kayak sinyal yang lagi hilang. Balik lagi ke Ian dan Venus. Mereka dapat tantangan baru, yang nyuruh Ian buat naik motor dengan mata tertutup dengan kecepatan 60 mil per jam di jalanan kota New York. Venus bertugas ngasih petunjuk jalan dengan imbalan $10.000, kayak navigator di film action. Venus awalnya nolak tantangan ini, tapi tiba-tiba Tai datang ngambil fotonya dengan stiker mobil. Setelah Tai pergi, Ian meyakinkan Venus buat nerima tantangan itu. Mereka nerima tantangannya dan seorang cewek di pesta nayanginnya di TV, biar semua orang bisa nyaksiin. Ian nutup helmnya dengan stiker dan mereka mulai berkendara pas Venus bilang lampu udah hijau. Mereka berkendara dengan agak kikuk, kayak pemula yang lagi belajar nyetir. Mereka terlalu dekat sama mobil lain,
Jadi Venus harus ngedorong mereka buat ngendaliin motor lagi. Kayak anak kecil yang lagi belajar naik sepeda. Dengan gabungan gerakan badan dan kata-katanya, Venus mandu Ian melewati jalanan kota New York yang rame. Mereka hampir nabrak lampu merah. Tapi Venus nyuruh Ian buat ngebut biar mereka bisa nyebrang tepat waktu. Kayak adegan di film action yang penuh dengan drama. Mereka lewatin terowongan dan akhirnya berhasil nyelesain tantangan. Ian buka penutup matanya dan berhasil ngentiin motor tepat sebelum nabrak gerbang. Mereka berdua ngerayain keberhasilan itu dengan berciuman. Kayak pasangan yang lagi jatuh cinta. Di pesta, Sydney merasa sangat iri. Dia minta pengamatnya buat ngasih tantangan yang lebih bagus. Kayak artis yang lagi rebutan popularitas. Pas itu dia ditemuin sama Tai yang ngajakin kerjasama. Tapi Sydney nolak dan Tai kasih nomor teleponnya sebelum pergi. Kayak cinta yang bertepuk sebelah tangan. Sementara itu Nancy nelfon Tommy, dia curiga kalau rekeningnya diretas karena terus nerima uang dari para pemberi tips anonim. Tommy ngarang cerita kalau Venus lagi main poker online dan dapat banyak uang biar Nancy nggak curiga. Kayak berbohong demi kebaikan. Balik lagi ke Venus dan Ian, mereka lagi have fun di komedi putar sambil ngeratetin hubungan mereka. Kayak pasangan yang lagi kasmaran. Hal itu direkam dan Sydney yang cemburu nyoba nelpon Venus, tapi panggilannya nggak diangkat. Kayak cinta yang tak terbalas. Ian nanyain Venus kenapa, dan Venus mulai ngejelasin kalau Sydney itu selalu ngerendahin dia dan manfaatin dia biar dia ngerasa lebih baik atas rasa tidak amannya. Kayak sahabat yang ternyata musuh dalam selimut. Hal ini bikin Sydney malu di depan semua orang, dan sekarang para pengamatnya pada kerjasama buat mikirin tantangan yang berbahaya buat dia. Kayak anak-anak yang lagi ngerjain temannya di Pester 2. Dua orang cowok muncul bawa tangga dan Sydney dapat tantangan baru. Dia harus jalan di atas tangga itu buat nyebrang dari satu gedung ke gedung yang lain. Kayak aksi yang sangat berbahaya. Dia mabuk dan pusing, tapi tetap nekat buat nyobanya. Kayak orang yang gak punya takut. Sydney ambil langkah pertama dengan agak kikuk. Dia jatuh ke tangan dan lututnya biar lebih mudah sambil direkam orang lain. Kayak akrobat yang lagi latihan. Tapi dia harus jadi orang yang merekam biar tantangannya dihitung. Jadi dia berdiri lagi buat ngambil HP dari saku. Semua orang terus nyorakin dia sambil ngasih nasihat yang bikin dia malah makin gugup. Sampai akhirnya dia gak sengaja ngejatuhin HP-nya ke tanah. Kayak adegan di film yang gagal. Nerf langsung ngumumin kalau Sydney gagal dalam tantangan itu dan dia keluar dari permainan. Kayak pemain yang didiskualifikasi. Di seluruh negeri, orang-orang juga pada gagal di tantangan yang berbahaya lainnya. Kayak perang yang banyak korban. Ada yang gagal lompat di peron kereta dan terjebak di atas api. Kayak di neraka. Tai berakhir di rel kereta dan tetap diam di tengah sambil biarin kereta lewat tanpa terluka. Kayak orang yang punya nyawa 1000. Tantangannya selesai dan sekarang dia di posisi pertama. Kayak juara yang lagi naik tahta. Karena makin banyak orang yang gagal, cuma tersisa beberapa pemain aja. Kayak perang yang banyak gugur. Gak lama kemudian, Ian dan Venus berhasil sampai di pesta dan disambut kayak selebritis. Kayak artis yang baru menang penghargaan. Pas Venus denger Sydney kalah, dia pergi nyamperin Sydney dan nemuin dia lagi mesra-mesraan sama JP. Kayak pengkhianatan yang menusuk hati. Hal itu picu pertengkaran antara kedua cewek itu. Mereka saling ngehina dan ngungkit pengkhianatan masing-masing. Kayak sinetron yang lagi banyak konfliknya. Sydney bahkan ngehina saudara laki-laki Venus yang udah meninggal. Udah kelewatan batas. Kayak musuh yang udah kehabisan akal. Saat itu, Venus dapat tantangan yang nyuruh dia nyelesain tantangan. Sydney yang gagal dengan bayaran $15.000. Kayak balas dendam yang manis. Karena pengen balas dendam, Venus langsung nerima tantangan itu dan pergi ke tangga. Kayak pahlawan yang siap berperang. Venus nggak kikuk kayak Sydney. Cuma butuh beberapa jeda buat dia sampai di gedung sebelah. Kayak akrobat profesional. Pas semua orang lagi bersorak, Nerf ngumumin Venus sekarang berada di posisi pertama. Kayak ratu yang memenangkan tahta. Setelah itu, Tommy nemuin Venus dan ngasih tahu kalau pertengkarannya sama Sydney udah diatur sama Ian buat tantangan. Kayak drama yang penuh tipu daya. Merasa marah dan dikhianati, Venus lari keluar pesta dan Ian ngejarnya. Orang-orang terus ngerekam mereka. Jadi Ian narik Venus ke lift dan ngejelasin kalau situasinya lebih rumit dari yang kelihatan, tapi dia belum bisa ngasih tahu sekarang. Di saat yang sama, Nancy nemuin kalau rekening banknya udah dikosongin. Kayak dompet yang udah kecopetan. Dia nelpon Venus yang panik karena Ian baru aja pergi naik sepeda. Tiba-tiba Tai muncul dan minta maaf sebelum mukul Venus sampai pingsan karena dianggap berani ngaduin permainan ini. Kayak penjahat yang kejam. Venus gak percaya dan ngerasa capek dengan semua risiko yang harus dia hadapi. Kayak korban yang udah kehilangan harapan. Dia lari keluar gedung dan nyari polisi buat ngejelasin permainan ini. Kayak warga yang laporin kejahatan. Tapi polisinya nggak ngelihat pelanggaran hukum. Dan orang-orang di sekitarnya malah nyebut dia pengadu. Kayak warga yang dibenci. Beberapa saat kemudian, Venus terbangun di sebuah unit penyimpanan. Beberapa lampu nampilin tulisan pengadu dapat jahitan dan sebuah layar komputer. Kayak tempat penyiksaan di film-film horor. Suara robot ngejelasin kalau Venus sekarang jadi tahanan mereka karena udah ngelanggar aturan. Kayak narapidana yang dipenjara. Mereka ngendaliin hidupnya dan keluarganya. Dibuktiin dengan nunjukin berbagai dokumen penting di layar. Kayak bukti kejahatan yang nggak bisa dipungkiri. Satu-satunya cara biar dia bisa keluar dari permainan sekarang adalah dengan menangin babak final, yang mana dia harus naik ferry menuju Staten Island, kayak mencari jalan keluar dari labirin. Venus nendang pintu unit penyimpanan itu dan pergi. Sambil ngumpet, pas lihat ada seseorang di dekatnya. Tiba-tiba, Ian muncul di hadapannya dan akhirnya ngejelasin semuanya. Kayak cerita cinta yang penuh dengan intrik. Ian dan Tai ternyata pernah main Nerf tahun lalu di Seattle. Salah satu teman mereka meninggal pas mereka nyoba manjat crane. Mereka langsung melapor ke polisi.
tapi nggak ada yang nanggepin serius. Mereka cuma nganggep itu kecelakaan. Kayak masalah yang dianggap sepele. Nerf ngehukum mereka karena ngelanggar aturan dan ngehancurin kehidupan keluarga mereka. Kayak kutukan yang mengerikan. Mereka ngacauin pekerjaan ayah Ian, ngebocorin foto-foto adik perempuannya di internet, dan nyuri identitas mereka. Ada tingkatan tersembunyi setelah pengamat dan pemain, yaitu tingkatan tahanan. Tai dan Ian terjebak di dalamnya, kayak hantu yang terperangkap di masa lalu. Satu-satunya cara buat ninggalin permainan ini adalah dengan menangin babak final. Dan sekarang Venus ada di situasi yang sama, kayak korban yang lagi nyari keadilan. Lalu Ian ngejelasin kalau dia udah bikin perjanjian sama para pengamat. Mereka sengaja ngasih tantangan yang sulit biar Tai keeliminasi di posisi ketiga. Biar Ian dan Venus bisa maju ke final dan Ian bisa ngalah, biar Venus menang. Kayak rencana yang sempurna tapi penuh dengan intrik. Venus gak suka dengan ide itu. Tapi biarin Ian ngelakuin tantangannya sambil dia nelpon Tommy buat minta bantuan. Kayak pasukan yang lagi nyusun strategi, Tommy lagi sama Sydney yang udah tahu kebenarannya dan setuju buat bantu. Kedua cewek itu berpelukan dan saling minta maaf sebelum ngebahas situasi mereka. Kayak sahabat yang kembali bersatu. Venus pengen ke final tapi dia juga pengen ngehancurin Nerf. Jadi dia minta Tommy buat ngehack kode Nerf dan ngebongkar identitas semua pengamat. Kayak peretas yang lagi beraksi. Dia juga ngirim Sydney buat misi rahasia sebagai bagian dari rencana mereka. Kayak mata-mata yang lagi menjalankan tugas. Sementara itu, Ian ngulangin tantangan yang bikin mereka kalah terakhir kali. Dia pergi ke atap gedung yang super tinggi dan gelantungan. Di crane selama 5 detik cuman pakai satu tangan sambil direkam drone. Kayak akrobat yang lagi diuji nyali. Dia takut banget, tapi akhirnya dia berhasil ngelakuinnya. Bahkan dia kasih kameranya di akhir tantangan. Sekarang dia masuk ke babak final. Kayak pejuang yang berhasil mencapai puncak. Setelah Sydney nyelesain bagiannya, dia pergi sama Tommy buat nemuin teman-teman pertasnya yang lagi berusaha ngehack kode sumber Nerf, kayak pasukan elit yang lagi beraksi. Di saat yang sama, Nancy akhirnya tahu tentang permainan Nerf dan nelpon Tommy. Tommy ngajak dia buat gabung di tempat peretasan, biar dia dapat penjelasan yang lebih jelas. Kayak ibu yang ikut campur dalam urusan anak-anak. Venus naik ferry dan seseorang ngejatuhin kantong kertas buat dia. Kayak paket misterius yang harus dipecahkan. Ian nemuin pengamat bertopeng di kereta yang ngebawa dia ke tujuan selanjutnya. Kayak perjalanan menuju neraka. Akhirnya Venus berhasil sampai di stadion dan penjaganya minta tiket. Dia nunjukin pistol dari tasnya. Kayak koboi yang mau duel. Ribuan orang masuk buat nyaksiin tantangan terakhir. Venus masuk ke dalam dan ngeliat banyak banget penonton anonim pakai topeng. Kayak pesta topeng yang sangat menakutkan. Ian juga segera datang dan tantangan terakhir mereka adalah saling tembak. Kayak duel di film koboi. Siapapun yang nembak duluan bakal menang. Dan mereka cuma punya waktu 20 detik. Para peretas harus gercep nyelesain pekerjaan mereka. Ian nyuruh Venus buat nembak dan dia ngelakuinnya. Tapi dia nembak ke tanah. Jadi nggak ada yang menang. Kayak pertandingan yang sengaja dibikin seri. Semua orang nyorakin mereka dan Venus nyoba pergi. Tapi seorang pengamat nembak ke udara buat ngentiin dia. Pengamat itu ngebuka topengnya dan ternyata dia Tai yang suka rela nembak Ian. Kayak musuh yang berkhianat. Pas kerumunan lagi bersorak, Venus lari ke arah mereka dan nyebut para pengamat pengecut karena ngumpet di balik topeng dan nama samaran. Cuma berani kalau rame-rame. Kayak pengecut yang beraninya keroyokan. Tai nggak terima omongan Venus dan nantangin dia buat nembak. Pas Tai lagi nyari persetujuan orang banyak, jajak pendapat muncul di ponsel mereka. Dan semua orang milih buat Tai nembak Venus. Jadi dia ngelanjutin buat ngelakuin hal itu. Kayak rakyat yang memilih pemimpin yang salah. Ian teriak dan nangkep tubuh Venus yang jatuh. Kayak pahlawan yang terlambat datang. Di saat yang sama para peretas akhirnya nyelesain pekerjaan mereka dan nama asli. Semua orang muncul di ponsel mereka dengan pesan yang ngasih tahu kalau mereka adalah kaki tangan pembunuhan. Kayak aib yang akhirnya terbongkar. Merasa ketakutan? Orang-orang di seluruh negeri mulai keluar dan ninggalin stadion. Gak nyisain satupun server buat Nerf tetap hidup. Kayak badai yang menghantam dan meluluh lantakan semuanya. Ian yang marah nyoba buat nembak Tai, tapi tiba-tiba Venus bangun dan ngentiin dia. Kayak keajaiban yang tak terduga. Ternyata, manggil Tai adalah bagian dari rencana Sydney. Pistolnya kosong dan darah Venus palsu. Kayak tipuan yang sempurna. Tai dan Ian akhirnya berdamai. Kayak musuh yang berubah jadi teman. Di ruang peretasan, semua orang ngerayain kemenangan dan para peretas bahkan berhasil ngembaliin uang Nancy. Setelah ninggalin stadion, Ian ngaku kalau nama aslinya adalah Sam dan mereka berdua berciuman. Kayak cinta yang akhirnya bersemi. Beberapa waktu kemudian, Venus dengan senang hati kuliah di Clarks dan pacaran sama Ian sambil jaga persahabatan yang lebih sehat dengan Tommy dan Sydney. Kayak ending yang happy ever after. Nah, itu dia tadi alur cerita film yang bikin kita semua bertanya-tanya. Ini film apaan sih? Gimana guys, masih waras kan? Atau udah iCat? Ikutan jadi pemain Nerf juga. Aduh, jangan dong. Mendingan kalian nonton video kita yang lain. Siapa tahu bisa bikin kalian lebih waras lagi. Jangan lupa like dan subscribe ya. Karena itu adalah salah satu cara kita untuk bertahan hidup di dunia yang absurd ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Atau mungkin di mimpi kalian.